Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua yang menyaksikan video ini. Di kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk pelaksanaan ujian online berbasis Android. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat mendukung untuk pengamanan ujian online. Apa saja fitur-fitur yang ada? Kami akan jelaskan melalui video berikut. Kita mulai. Pertama, aplikasi ini namanya adalah OAP Browser ini ya, OAP Browser. Dan bagi sekolah yang berminat, logo dan nama juga bisa disesuaikan. Saat pertama kali dibuka, tampilan aplikasi seperti ini ya, logo. Ya, ada halaman login ini, ada logo, kemudian image di sini gambar. Kemudian ada input token ya. Nah, image di sini atau gambar yang ada di sini ini bisa disesuaikan dengan gambar yang diinginkan. Nanti admin bisa mengganti gambar ini, mau digunakan gambar apa ini bisa diatur oleh admin. Kemudian untuk input token input di sini itu bisa diatur melalui database. Di sini di database adalah OAP 123. Kita coba OAP 123. Kemudian login. Ya, di sini berhasil masuk ya keterangannya. Di sini ada permintaan penyematan layar. Ini tujuannya agar aplikasi OAP browser ini berada di atas aplikasi lain. Ya. Ketika di OK, maka dia akan berada di atas aplikasi lain. Namun bagaimana siswa seandainya peserta ujian tidak mengklik OK? Kita akan coba nih ya. Apabila peserta ujian tidak klik OK, ya, maka siswa nanti tidak akan dapat mengakses soal ujian. Ya. Misalkan kita coba nih, pilih mata pelajaran 2 ya. Tadi dia tidak klik OK untuk penyematan layar, maka dia akan dikembalikan ke halaman login. Harus input token, harus ulang input token ya. OAP 123 login. Nah, jadi ini mau tidak mau harus diklik OK agar bisa ikut lanjut mengerjakan soal. Kita klik OK. Nah, di sini ada tampilan pilihan mata ujian. Di sini ada 10 ya, dan ini sesuai dengan apa yang ada di database. Nah, kami akan tunjukkan di database. Jadi mapelnya ya. Mapel itu sesuai dengan yang ada di sini. Jadi mapel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ini bisa diubah. Ya. Ini bisa diubah oleh admin ya, mata pelajarannya dan kelas. Kelasnya ini bisa diubah. Kemudian di sini ini ada link soal. Dan ini menyesuaikan dengan soal apa yang akan digunakan. Misal bahasa Indonesia dikasih link soal bahasa Indonesia. Bisa linknya link Google Form, bisa linknya e-learning atau linknya dari Google Site dan sejenisnya ya. Artinya bisa diubah, diatur oleh admin dari sekolahnya. Kemudian image di sini link image ya. Ini link image. Itu ada link untuk gambar yang ada di sini, tampilan yang di sini. Kebetulan ini gambarnya gambar buku ya, sesuai dengan link yang ada di sini. Nah, ini tentu saja bisa diubah juga. Apabila ingin mengganti gambarnya, silakan cantumkan link gambarnya. Ya. Oke. Kita coba lanjutkan. Kita pilih mapel 2 ya. Misal. Nah, di sini pertama kali masuk ke halaman ujian, tadi ada peringatan ketika diklik mengerti, maka waktu akan terhitung mundur ya. Jadi tampilan atas ada waktu, ada indikator baterai, ada gambar. Gambar ini juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Dan waktu ujian ini juga menyesuaikan dengan yang diatur oleh admin. Artinya admin bisa mengatur waktu ujiannya berapa menit, berapa jam, seperti itu.
Nah, tadi ini mulainya 6 menit karena waktu yang diatur untuk mapel 2 tadi. Mapel 2 ya, kita lihat di sini. Ya. Mapel 2 ini ya. Mapel 2 tadi waktunya diatur 0 jam 6 menit. Makanya ketika di aplikasi tadi mulai dari 6 menit waktunya. Dan ketika menit ke-10 menjelang berakhir, 5 menit menjelang berakhir, atau 1 menit menjelang berakhir ujian, akan muncul notifikasi. Nah, berbunyi dan waktu tinggal 5 menit di bawah. Ini tinggal 5 menit. Ya. Begitupun saat waktu tinggal 10 menit akan sama kasusnya, muncul peringatan, tinggal 1 menit pun juga demikian. Nah, ketika waktu tinggal 5 menit, maka ini akan muncul seperti ini. Muncul peringatan, waktu hampir habis, segera kirimkan jawaban. Apabila waktunya habis nanti, maka halaman aplikasi ini akan tertutup secara otomatis. Ya. Nah, kemudian juga fitur lain di halaman ujian, tentu saja aplikasi ini tentunya itu sangat aman, artinya mampu mencegah siswa melakukan kecurangan. Diantaranya misalkan siswa mau klik tombol home, maka dia tidak akan berfungsi ya. Begitupun ketika siswa klik tombol reason, tidak berfungsi. Klik tombol back pun juga tidak berfungsi ya. Satu-satunya cara untuk keluar aplikasi ini tanpa peringatan ya adalah melewati tombol keluar yang ada di sini. Nah, ketika dia mau keluar pun harus memasukkan password keluar, dan password keluar ini dapat diatur oleh admin, sama seperti dengan token masuk tadi. Nah, ini password keluarnya ya, bisa diatur, diubah-ubah oleh admin. Artinya siswa tidak bisa menggunakan password keluar sebelumnya, ujian sebelumnya, ketika itu sudah diganti oleh admin ya. Kita kembali ke aplikasi dulu. Fitur lain adalah aplikasi ini mampu mendeteksi seandainya siswa mencoba, misalnya siswa mencoba untuk membuka Google, cari jawaban di sini misalnya. Klik, nah kemudian ada Google di sini, dia klik nih. Kita ulangi ya. Ini untuk kembali ke halaman. Misal siswa mau membuka Google, ini lapor di sini ya. Terus ada Google di sini. Nah, terbuka Google, maka muncul notifikasi dan akan dikembalikan ke halaman login. Ada suara alarmnya ya. Jadi siswa harus kembali menginput token dan suara alarm berbunyi. Tentu hal ini akan membuat siswa untuk lebih hati-hati ya, takut untuk berbuat curang karena ada alarm nanti. Nah, kemudian tentu saja untuk keluar aplikasi ini, selain cara aman seperti ini, untuk melepaskan penyematan itu bisa dilakukan dengan mengklik dua tombol ini ya, tombol back dan reason ini secara bersamaan. Nah, bagaimana kalau seandainya peserta ujian melakukan hal itu? Dia mengklik tombol back dan reason bersamaan dengan tujuan untuk melepas penyematan aplikasi sehingga dapat membuka atau mencari jawaban melalui internet. Nah, aplikasi ini sudah mengantisipasi hal tersebut. OAP browser sudah menganti hal tersebut. Jadi ketika dia melepaskan penyematan, maka alarm akan berbunyi dan akan dikembalikan ke tombol ke halaman login, input token ulang ya. Kita coba. Nah, alarm langsung berbunyi dan dia ketika kembali ke aplikasi sudah harus input token ulang. Ya. Jadi sudah sangat aman aplikasi ini untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian. Ya. Kemudian, selain fitur yang sudah dijelaskan,
masih banyak lagi fitur lain yang dimiliki oleh aplikasi ini. Ya. Kita akan coba ya, kita keluar nanti ya dengan password. Kita keluar dulu. Password keluarnya 123 OAP di sini ya. Nih di database-nya. Ketika kita gunakan password keluar, maka dia akan keluar aplikasinya. Ya. Nah, hal lain atau fitur lain yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah kemampuannya untuk mendeteksi dual layar atau split layar ya, mampu mendeteksi split layar. Kita akan coba, misalkan ya, kita coba nih, misalkan kita buka Google nih ya. Kemudian siswa mencoba untuk melakukan kecurangan dengan cara membuat layar dari smartphone-nya tampil dua seperti ini ya. Jadi layar atas Google, layar ini dia buka aplikasi ujian. Kita coba seperti ini ya. Jadi layar smartphone dibagi dua. Ini layar atas Google untuk mencari jawaban, layar bawah misalkan ini aplikasi. Nah, OAP browser sudah mampu mendeteksi hal ini ya. Kita coba OAP 123 ya, akan masuk ya. Kita coba login. Nah, ketika ini sudah diklik, maka layarnya akan fokus pada ujian saja, pada aplikasi OAP browser saja ya. Jadi sudah sangat aman OAP browser ini. Lalu bagaimana dengan layar mengambang? Kita akan coba ya. Kita akan coba dengan layar mengambang misal ya. Kita coba lagi Google tadi ya. Kalau tadi split layar bagi dua, sekarang layarnya berada di atas nih seperti ini ya. Kemudian siswa membuka aplikasi OAP browsernya ya. Buka OAP di sini ya. Nah, input token, ini layar mengambangnya masih ada ya. Kemudian tokennya OAP 123 ya, sesuai yang ada di sini ya, di database. Ini layar mengambangnya masih ada. Ketika siswa klik login, maka muncul permintaan penyematan dan ini harus diklik OK. Jika tidak, maka seperti tadi akan dikembalikan ke halaman login. Saat diklik OK, maka layar mengambangnya akan tertutup ya. Jadi sudah mampu mengantisipasi layar mengambang bawaan dari atau internal dari smartphone-nya ya. Lalu bagaimana dengan floating apps yang ada di Google Play Store ya. Nah, OAP browser juga sudah dirancang khusus sehingga dia mampu mendeteksi hal-hal yang demikian. Kita akan coba. Kita akan coba ya. Password keluarnya 123 OAP ya, sesuai yang ada di sini. Keluar. Nah, kita akan coba ganti passwordnya ya, untuk mengetahui bahwa password token masuk maupun password keluar ini bisa diatur. Nah, kita ganti. Kita akan mencoba floating apps yang ada di Play Store. Kita download nih salah satunya ya, kita install ini. Ini adalah aplikasi floating apps yang fungsinya adalah untuk membuka jendela atau layar lebih dari satu ya, mengambang di atas aplikasi lain.
Dan ini salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh peserta ujian untuk mengantisipasi atau untuk melakukan kecurangan. Namun OAP browser sudah mampu mendeteksi hal atau aplikasi yang seperti ini. Tidak hanya ini, maupun aplikasi yang sejenis itu sudah mampu dideteksi oleh OAP browser. Ini kita setting dulu aplikasinya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba menjalankan OAP browser. Ini plotting apps tadi ya. Ini bisa dibuat seperti ini ya. Ketika klik siswa maka muncul layar ya. Sebagai contoh, sebelum kita ke OAP browser, ini kita buka Chrome, kemudian ini bisa dibuka di atas. Kita buka OAP browser ya, kita masukkan. Nah, perhatikan di sini siswa tidak bisa untuk menginput token. Artinya siswa tidak bisa melanjutkan ujian karena adanya floating apps yang terpasang ya. Dan ini memaksa siswa harus melepas aplikasi floating apps ya. Kita coba ulangi sekali lagi. Ketika dibuka ya, maka ketika di input token langsung terdeteksi adanya floating apps. Solusi satu-satunya adalah dengan menguninstall floating apps-nya. Baru aplikasi OAP browser ini bisa dijalankan. Sekarang kita coba setelah di uninstall ya. Ini tokennya yang terbaru ya. Ini token sudah kita ganti 15 kali. Jadi kalau kita pakai password atau token lama nggak bisa masuk nih. Kita coba token lama OAP 123 yang tadi. Maka di sini token salah keterangannya. Jadi kita pakai token yang baru 12345 15 kali ya. Login berhasil masuk dia ya. Maka bisa digunakan ini ya. Kita kerjakan, ini peringatannya ketika diklik maka waktu akan mulai dihitung nih, waktunya akan mulai mundur ya. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di OAP browser yang sangat bermanfaat untuk mencegah berbagai macam kecurangan pada pelaksanaan ujian online. Ini kita keluar dengan password 25 kali. Ada fitur lain yang tentu tidak kalah penting. Aplikasi OAP browser ini mampu mendeteksi ketika dijalankan pada mesin virtual. Ini ada beberapa mesin virtual yang sudah kami coba gunakan untuk menjalankan OAP browser dan semuanya terdeteksi. Artinya pada mesin virtual OAP browser tidak bisa dijalankan. Kita akan coba. Misalnya kita ambil virtual Android ya. Kita mulai nih virtual Android. Oke, ini OAP browsernya kebetulan sudah kami pasang. Ketika dijalankan muncul seperti ini ya. Alarm berbunyi, kemudian terlarang Anda terdeteksi menjalankan aplikasi pada mesin virtual. Ya, jadi tidak bisa dijalankan melalui virtual Android maupun mesin virtual yang lain ya. Kita coba yang lain apa nih? Misal kita pilih Vimos ya. Vimos. Nah, kita coba menjalankan aplikasinya. Vimos. Nah, masih proses ya penyiapan aplikasinya. Oke, sudah masuk. Ini OAP browser sudah kami pasang. Kita coba jalankan. Langsung muncul alarm ya, dan terlarang Anda terdeteksi menjalankan aplikasi pada mesin virtual. Ya, itu
adalah fitur yang sangat lengkap dimiliki oleh OAP Browser sebagai pengaman ujian online ya. Kemudian tadi kami sampaikan bahwa header pada aplikasi, gambar pada aplikasi itu bisa diubah sesuai kebutuhan ya, melalui database. Database-nya di sini ya, di bagian image. Jadi image ini ada halaman login, ada halaman mapel, ada halaman ujian. Ini link image-nya semua. Tinggal ganti link image-nya, maka image akan berubah sesuai dengan image yang diinginkan. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk pengamanan ujian online. Selebihnya bagi yang berminat, aplikasi ini sangat menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Untuk logo, nama, dan warna ya akan disesuaikan. Ada tambahan yang penting untuk diketahui. Apabila ingin mengganti image tadi ya, kita lihat di sini ya. Image-nya warnanya ini ya, silver ya. Kita akan ganti ini ya. Kita akan coba ganti. Jadi kita akan mengganti warnanya jadi dengan gambar baru. Ini tulisannya untuk membedakan, nih warnanya gold ya. Kita akan ganti tadi warnanya silver ya. Kita akan ganti di database. Lalu kita akan lihat di aplikasi OAP Browser-nya ya. Cara menggantinya adalah kita salin link gambarnya. Jangan lupa ini siapa saja memiliki link, kita salin gambar, salin linknya. Kemudian dipastekan. Nah, kita ambil kode ini ya, yang di sini, yang saya blok ya. Nah, untuk menggantinya adalah dengan ini ya, linknya ini, bagian ini kita salin ya. Kemudian di bagian image, misalnya halaman login yang mau kita ganti, maka di bagian link ini kita ganti bagian kode di ujung setelah tanda sama dengan, kita paste dengan yang link tadi. Nah, maka ini sudah bisa terganti. Kita akan cek di sini ya, apakah sudah berubah gambar headernya ya. Kita akan lihat. Nah, sudah berubah ya tadi proses pengunduhan. Sekarang kita lihat sudah berubah warnanya menjadi warna gold ya. Begitupun halaman-halaman lainnya ya. Kita akan coba ganti semua nih ya, supaya warnanya gold semua ya. Kita akan coba ganti halaman mapelnya, kemudian halaman ujiannya kita ganti semua dengan warna gold. Kalau sebelumnya silver. Kita akan coba nih, password tadi sudah kita ganti, password token masuk tadi sudah kita ganti dengan 15 kali ya, 11111 login. Oke, ini masih proses pembacaan. Nah, oke ya, sudah berubah sesuai dengan gambar yang terbaru, warnanya gold ya. Nah, kemudian kita lanjut, apakah di halaman ujian juga berubah? Kita lihat ya, sudah berubah warnanya jadi warna gold. Sebelumnya warnanya silver ya. Dan bisa diganti dengan gambar lainnya tentunya ya. Jadi aplikasi ini sangat mendukung, sangat menyesuaikan dengan kebutuhan. Artinya ini bisa diubah. Kalau ujiannya ujian akhir misalkan atau ulangan harian, maka bisa dirubah-ubah ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu saja pengenalan singkat aplikasi ini. Bagi yang berminat silahkan menghubungi kami untuk dibuatkan aplikasinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.